Karena kalau kalian memaksa mereka untuk memberikan spoiler, nanti kalau permasalahan mereka emang benar-benar besar banget, mereka ini pasti akan dikeluarkan dari agensi. Annyeonghaseyo Cigudul, Yusro Game Imnida, welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? Everything is okay kan? Nah, buat kalian yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Kali ini kita akan masuk ke dalam segmen K-popers bersuara. Yang mana topik-topik ini adalah topik-topik yang selalu kalian pertanyakan. Jawabannya cari dulu. Akan ada 3 topik nih guys. Yang pertama, kenapa para idol K-pop itu nggak boleh memberikan spoiler? Dan yang kedua adalah, kalau idol bermasalah, kenapa banyak agensi yang mengeluarkan artis-artis dari perusahaan mereka? Dan yang ketiga adalah mengenai kekhawatiran dari para netizen akan grup baru dari DSP Media, yaitu Mire. Dan juga banyak sekali dari netizen yang khawatir bahwa kasus dari April ini akan sama seperti kasus dari T-ara. But wait, sebelum kita ngebahas hal tersebut bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke, untuk pertama, kita akan mulai dulu membahas mengenai kenapa sih para idol K-pop itu kalau mau comeback nggak boleh memberikan spoiler kepada kita semua. Karena kan kita udah lama nunggu nih, jadi ya pengen dong dikasih kepastian. Sedangkan agensi juga kalau kasih kepastian lama banget nih, jadi kan kita butuh spoiler dari para idol K-pop. Jadi di sini ada yang sudah mengungkapkan hal tersebut, dan orang ini itu sudah bekerja di dalam industri hiburan. Nah, orang yang aku maksudkan adalah Yoon Se-mi dan juga Yoon Ho-jun. Nah, mereka ini guys, itu merupakan director bisnis di First One Entertainment, yang mana ini merupakan agensi yang didirikan tahun 2019 di belakang solois seperti Kisum dan juga grup First One yang berbasis di Filipina. Sebelumnya, mereka juga pernah bekerja di JYP Entertainment, dan mereka ini juga pernah mengelola beberapa artis mulai dari Miss A hingga Wonder Girls. So, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa mereka ini emang benar-benar tahu betul bagaimana sisi dari industri hiburan Korea. Karena mereka juga bekerja di agensi yang besar, nggak main JYP Entertainment. Yoon Ho-jun bilang nih guys, bahwa meskipun kita mungkin berpikir masalahnya adalah spoiler mempengaruhi prospek keuangan comeback, masalah bagi direktur agensi semua itu berpusat pada waktu. Jika nih misalnya idol dan agensi kan bertemu nih dan memutuskan album baru akan dirilis pada bulan Agustus, Yoon Ho-jun juga mengatakan bahwa sebagian besar artis itu pengen nih memberitahu penggemarnya segera mungkin. Contoh dari idol yang kalau mau comeback itu nggak sabar untuk memberikan spoiler, misalnya dari Nayeon Twice, lalu ada juga Taehyung BTS, lalu ada juga Taemin dari SHINee. Itu kan kalau mereka mau comeback itu nggak sabaran banget nih, pengen spoiler dan juga spoiler lagi. Padahal itu dilarang nih sama agensi. Alasannya adalah dikarenakan waktu ya, bukan dikarenakan prospek keuangan. Mungkin prospek keuangan juga berpengaruh ya, tapi yang paling berpengaruh di sini adalah waktu. Kenapa dapat seperti itu? Jadi gini guys, nanti kalau mereka udah memberikan spoiler, oh nanti kita itu akan comeback loh di musim panas, oh nanti kita akan comeback di musim semi. Jadi, misalnya mereka ini nggak jadi comeback di musim panas atau musim semi, banyak dari netizen yang akan mengkritik agensi karena mereka di sini disebut telah memberikan harapan palsu. Kenapa mereka nanti akan menunda comeback? Ada beberapa alasan kenapa banyak sekali penundaan comeback terhadap artis-artis mereka. Yang pertama adalah dikarenakan masalah internal, dan yang kedua adalah dikarenakan masalah eksternal. Masalah internalnya ini seperti apa sih guys? Masalah internalnya itu adalah seperti faktor keuangan. Jadi misalnya keuangan agensi di sini belum membaik atau keuangan agensi itu kan belum stabil. Ya jadi agak susah nih untuk membuat comeback gitu. Kenapa susah membuat comeback? Jadi di saat artisnya nanti sudah comeback itu akan banyak hal yang harus dipersiapkan. Mulai dari promosi di sini, promosi di situ, dan kalau mau promosi itu pasti membutuhkan dana. Nggak mungkin nggak ada dana ya guys. Gila zaman sekarang ya, pergi ke toilet aja pakai dana. Apalagi ini melakukan promosi ya. Promosi di siaran televisi ini, promosi di YouTube lah, promosi di Instagram, Facebook, dan di seluruh sosial media lainnya. Semuanya itu butuh yang namanya money dan juga money. Jadi kalau mau comeback itu emang harus mempersiapkan uang yang banyak. Kalau uangnya belum stabil, pasti comeback mereka nanti akan ditunda gitu guys. Lalu untuk masalah eksternalnya ini seperti apa sih guys? Salah satunya adalah pandemi COVID-19. Jadi, pandemi COVID-19 itu emang kayak berpengaruh banget sih untuk comeback dari artis. Kenapa berpengaruh? Karena kalau mereka membuat syuting video gitu ya, itu kan harus buat izin dulu, nggak sembarangan nih. Kalau nggak dapetin izin dari pemerintah setempat, ataupun nanti ada problem di saat mereka melakukan pembuatan klip untuk musik videonya, itu kan comeback mereka nanti dapat terhambat juga. Serius.
Jadi dikarenakan hal itu nih guys, Yoon Ho Jun mengatakan bahwa perilisan album dan jadwal lainnya seringkali harus ditunda melewati waktu yang ditentukan pada pertemuan awal tersebut. Di sini, agensi itu merasa menyesal karena tidak memberikan comeback tepat waktu kepada artis mereka. Tetapi bukan dikarenakan mereka tidak melakukan apa-apa, namun dikarenakan permasalahan-permasalahan tadi. Lalu Yoon Sun Mi juga menjelaskan bagaimana spoiler itu dapat menjadi masalah. Meskipun pada awal itu kan tampak seperti layanan penggemar, pengen surprise kayak gitu. Tapi pada akhirnya dikarenakan permasalahan-permasalahan tadi, artis-artis ini dapat disebutkan telah ingkar janji. Karena spoiler ini itu jenisnya kayak bener-bener tidak bisa ditepati guys. Nah di sini Yoon Ho Jun itu kayak benar-benar menghimbau buat para idol supaya para idol ini dapat kuat untuk menahan dirinya supaya mereka tidak memberikan spoiler kepada para penggemar mereka yang sudah menunggu untuk comeback. Dan buat para penggemar juga harus gitu ya guys, jangan minta nih para idol kalian buat yuk kasih spoiler dong, kasih spoiler kalau kalian mau comeback. Jangan, kalian itu harus bisa menunggu dalam waktu yang lama. Karena apa gitu? Karena kalau kalian memaksa mereka untuk memberikan spoiler, nanti kalian itu akan menimbulkan masalah buat mereka. Gimana kalau comebacknya ditunda? Kan kalian nanti protes juga sama mereka karena kalian itu menganggap mereka telah ingkar janji. Nggak mau kan seperti itu? Jadi ya untuk sekarang lebih baik kita nunggu nih kapan mereka comeback, gitu guys. Dan kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai apakah idol K-pop ataupun aktor Korea yang bermasalah itu akan dikeluarkan dari agensi atau bagaimana. Jadi seperti yang kalian tahu nih guys, bahwa beberapa belakangan terakhir itu kan banyak sekali nih bintang K-pop dan juga K-drama telah terlibat dalam kontroversi atas perilaku masa lampau mereka. Ada yang dituduh telah melakukan penindasan di sekolah, ada yang dituduh telah melakukan pengabaian terhadap hewan, ada yang tuduh gini, dituduh gitu, pokoknya banyak banget tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada mereka. Nah, dikarenakan adanya permasalahan ini, ada hal yang terjadi kepada para idol K-pop dan juga artis Korea tadi. Ada yang dikeluarkan langsung dari agensinya, tapi ada juga kok yang masih beruntung, yang mana mereka ini tetap dipertahankan oleh agensi meskipun kontroversi mereka ini besar guys. Lalu gimana sih cara agensi untuk memutuskan sebuah keputusan dalam mempertahankan artis atau idol K-pop yang bermasalah? Nah di sini Yoon Ho Jun itu mengklarifikasi guys bahwa staf agensi melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa mereka itu tidak menyebutkan bintang dengan masa lalu yang kelam. Dia menjelaskan bahwa mereka ini memberitahu idol gitu bahwa yuk jujur yuk, kamu pada waktu itu baik nggak? Kamu pada waktu itu melakukan ini nggak? Kamu pada waktu itu pernah berbuat jahat nggak? Kamu pernah bully orang nggak? Kayak gitu sih, ditanya-tanya nih idol K-popnya. Jadi idol K-pop itu kayak dipaksa atau disuruh buat jujur kepada pihak agensi supaya mereka juga kalau menyebutkan mereka itu nanti tidak memiliki problem nih guys. Dan selain itu, para pelatih juga menjelaskan bahwa temperamen peserta didik juga dipantau dengan ketat karena temperamen buruk seringkali dapat menunjukkan perilaku buruk mereka di masa lampau. Tapi untuk membangun hubungan yang baik, terkadang di sini Yoon Ho Jun menjelaskan bahwa staf agensi itu harus mempercayai para idol K-pop. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa saya tidak pernah melakukan kejahatan di masa lampau atau saya selalu bersikap baik di masa lampau, ya udah di sini para staff itu harus percaya gitu. Jadi dengan kepercayaan satu sama lain nantinya akan terbentuk hubungan yang baik gitu loh guys. Mantan manajer K-pop Dragon G tersebut juga baru-baru ini menjelaskan bahwa agensi tidak dapat menyelidiki seluruh latar belakang setiap trainee. Kemungkinan dikarenakan alasan hukum lah, lalu ada juga perlindungan serta batasan waktu. Jadi masuk akal di sini bahwa agensi itu mengandalkan yang namanya kepercayaan. Nah, Yoon Sun Mi di sini setuju dan menjelaskan bahwa sementara agensi melakukan yang terbaik untuk mengetahui apakah idol menyembunyikan sesuatu, mereka pandai menyembunyikan masa lampau mereka akhir-akhir ini. Dikarenakan itu, ketika perilaku buruk idol dan aktivitas terlarang terungkap, Yoon Ho Jun berkata, kami juga sedang dalam perbaikan. Jadi buat kalian yang bertanya kenapa sih agensinya itu menyebutkan artis yang bermasalah, karena mereka juga ya tidak tahu ya guys. Sebenarnya agensi juga udah berupaya yang terbaik gitu menyelidiki bagaimana masa lampau dari mereka. Tapi yang namanya artis ini kan ada yang pinter banget nih dalam menyembunyikan kisah masa lampau mereka. Nah di sini meskipun agensi udah bertanya sama mereka ataupun melakukan penyelidikan secara diam-diam, mereka tidak dapat menemukan hal tersebut. Jadi ya udah pas didebutin mereka juga pastinya shock dong ya melihat ternyata artis yang selama ini aku percaya ternyata gitu. Dan ketika skandal benar-benar boom alias pecah dan juga menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para netizen, bagaimanapun direktur agensi K-pop di sini memutuskan apakah mereka akan tetap bersama idol ataupun memutuskan kontrak mereka.
Kalau permasalahannya emang benar-benar besar banget, hal pertama yang dilakukan oleh agensi adalah untuk memastikan fakta yang sebenarnya. Karena seperti yang kalian tahu bahwa gosip-gosip yang beredar itu kan emang banyak yang kayak dilebih-lebihkan atau banyak yang dilewengkan kebenarannya. Jadi di sini agensi itu nggak sembrono langsung mengeluarkan artis tersebut, ya udah langsung out aja kamu ya, kamu udah ada masalah nggak. Tapi mereka di sini mengkonfirmasi dulu bagaimana kebenarannya. Dan kalau tuduhan itu memang benar, Yoon Solmi di sini mengatakan bahwa director akan melihat dua faktor utama. Yang pertama adalah betapa menyesalnya idol tersebut dan bagaimana sikap dan juga perilaku mereka sejak saat itu. Nah, berdasarkan pengamatan tersebut, mereka di sini akan memutuskan apakah akan mempertahankan atau mengeluarkan idol tersebut dari agensi mereka. Dengan demikian, jika ada idol yang tidak merasa menyesal dan memiliki latar belakang perilaku buruk yang berkepanjangan, ada kemungkinan perusahaan mereka memutuskan untuk mengurangi kerugian dan melepaskan idol tersebut. Sebaliknya, mereka yang sangat menyesal dan tidak menunjukkan perilaku buruk dalam beberapa tahun terakhir, kemungkinan besar akan didukung oleh agensi mereka. Dan kalian pasti tahu bahwa kalau ada idol yang terkena problem, itu kan mereka selalu merilis yang namanya permintaan maaf secara resmi. Kalian tahu nggak? Di sini Yoon Se-mi itu menjelaskan bahwa ketika ada yang namanya permintaan maaf yang telah dipost secara publik, katanya ya, semua staf kunci di agensi itu akan mengerjakan pernyataan itu dan mereka juga akan membingkai bagaimana posisi mereka. You know? Semua staf agensi itu bekerja sama gitu guys dalam membuat pernyataan maaf tersebut, sehingga nanti ada yang namanya revisi, mungkinnya dicek ini salah kayak gitu sih, supaya nanti pas melakukan yang namanya klarifikasi itu tidak ada kesalahan lagi, supaya mereka juga tidak dikritik lagi dikarenakan permasalahan tersebut. So dari hal ini kalian sudah paham ya kenapa ada idol yang kalau ada permasalahan itu dipertahankan, tapi ada juga yang dikeluarkan. Dikarenakan hal itu nih guys, kalau permasalahan mereka emang benar-benar besar banget, habis itu mereka juga terlihat menyesal di sini dengan apa yang telah dilakukan, dan kalau mereka tidak memiliki problem selama beberapa tahun terakhir bersama dengan agensi, ya udah mereka itu akan dipertahankan. Tapi kalau mereka ini emang benar-benar bad banget, udah nggak menyesal lagi ya, habis itu juga memiliki masalah dengan agensi beberapa belakangan terakhir, ya udah mereka ini pasti tahu nasib mereka ke depannya apa, yaitu akan dikeluarkan dari agensi. Dan jika sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir, yang mana hal ini menjadi topik yang selalu dipikirkan oleh para netizen, yaitu mengenai April. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa Hyunju sekarang itu sudah speak up mengenai apa yang terjadi dengan dirinya di masa lampau bersama dengan DSP Media dan juga bersama dengan April. Jadi dalam pernyataan yang telah kita bahas kemarin, di sana Hyunju menjelaskan bahwa selama berada di DSP Media atau April lebih tepatnya, dia ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari para member April. Perlakuannya tersebut adalah mulai dari sumpah serapah, habis itu dia juga ditindas, dan itu ngebuat dia di sini merasa terluka, dan dikarenakan dia sudah tidak kuat lagi dengan hal tersebut, dia pun akhirnya memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya. Dan orang tua dari Hyunju katanya menelpon pihak dari DSP Media dan menjelaskan apa yang terjadi pada anaknya. Dan dikarenakan hal itu, Hyunju ini makin mendapatkan kesulitan lagi nih guys, karena dia di sini itu kayak dibatasin gitu. Kalau nelpon orang tua harus di depan agensi gitu ya, sehingga agensi di sini dapat mengontrol apa yang dikatakan oleh Hyunju di saat dia itu menelpon orang tuanya. Dan di saat dia itu keluar dari April, malah dia ini mendapatkan kritikan yang banyak dari netizen. Kenapa gitu? Karena netizen di sini menganggap si Hyunju ini telah berkhianat dengan meninggalkan April. Karena setelah itu di sini Hyunju itu kan mengikuti sebuah program namanya adalah The Unit ya. Dan dia pun akhirnya debut dalam Unity. Koreksi ya kalau salah. Dan melihat apa yang dikatakan oleh Hyunju ini, pihak DSP Media itu telah membantah apa yang dikatakan oleh Hyunju. Selain DSP Media, ada juga dua member dari April, yaitu Chaewon dan juga Yena, yang juga membantah apa yang dikatakan oleh si Hyunju. Mereka bilang bahwa selama berkarir bersama dengan April, itu tidak ada yang ditindas ataupun diganggu oleh mereka. Semua member dari April katanya nih, kata dua member tersebut, memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Bahkan keluarga mereka juga katanya memiliki hubungan yang baik nih guys. Jadi kayak bertolak belakang gitu kan pernyataannya. Nah di sini netizen itu kayak bingung nih, yang harus dipercaya siapa gitu? Apakah pihak DSP dan juga April atau mempercayai Hyunju? Kenapa di sini netizen itu kayak menjadi dilema gitu? Karena kita waktu itu juga sempat menghadapi permasalahan yang serupa, yaitu mengenai kasus dari Tiara. Jadi pada saat itu ada member
dari Tiara yang mengaku bahwa oh aku ini sudah dibully nih sama member dari ini gitu. Nah di sini para penggemar juga menemukan atau mempertunjukkan bagaimana video yang memperlihatkan bagaimana member tersebut bersama dengan member Tiara emang kayak nggak baik gitu loh guys. Hal ini yang ngebuat banyak orang percaya gitu bahwa Tiara ini memang telah melakukan hal yang buruk kepada member tersebut. Dan ini yang ngebuat nama Tiara langsung redup. Dan ternyata setelah beberapa tahun belakangan kebenarannya terungkap bahwa sebenarnya di sini Tiara lah yang menjadi korban sebenarnya, bukan member yang tadi. Dan ini ngebuat banyak sekali dari netizen itu merasa bersalah. Kenapa mereka merasa bersalah? Karena di sini mereka juga telah menghancurkan karir dari Tiara. Pada saat itu, tidak ada yang mau mendengarkan Tiara. Apapun yang dibicarakan oleh Tiara, tidak ada yang percaya. Nah, dikarenakan permasalahan dari Hyunju baru-baru ini, itu banyak juga dari netizen yang kayak khawatir gitu. Kalau mereka nanti percaya sama Hyunju, takutnya mereka di sini akan menghancurkan karir dari April. Tapi, kalau kita lihat Hyunju ini juga kayak benar-benar jadi korban gitu loh guys. Kenapa gitu? Karena banyak sekali hal-hal yang membuat kita percaya dengan Hyunju. Yang pertama adalah tentang adiknya. Adik dari Hyunju sendiri itu merupakan seorang siswa, dia itu masih kecil banget. Jadi dikarenakan dia itu masih kecil juga, kayak impossible banget gitu. Dia kayak ngambil tindakan yang besar untuk memberitahukan kepada kita semua tentang apa yang terjadi kepada kakaknya selama berada di April dan juga di SP Media. Karena apa? Karena sekarang dia itu udah dituntut nih guys. Dan gak cuma adiknya doang dituntut, tapi teman dari si Hyunju juga dituntut oleh pihak agensi. Yang kedua adalah, kan agensi bilang bahwa si Hyunju ini pengen menjadi artis atau menjadi pemain drama atau film seperti itu. Tapi nyatanya, kalau memang benar si Hyunju ini hanya pengen menjadi artis, kenapa setelah dia keluar dari April malah ikut program The Unit untuk debut bersama dengan Unity? Agak heran juga ya guys. So dari hal ini kalian tuh mau percaya siapa? Apakah kalian yakin akan mempercayai Hyunju atau apakah kalian yakin akan mempercayai member dari April dan juga DSP Media? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, selain kekhawatiran tentang hal tersebut, para netizen di sini juga khawatir bagaimana nasib dari boy group rookie yang berasal dari DSP Media, yaitu Mire. Mire sendiri adalah boy group di bawah DSP Media yang terdiri dari 7 orang member. Mereka adalah Lee Jun Hyuk, lalu ada Son Dong Pyo, lalu ada Kyle, Park Se-young, Ian, Jang Il-bin, dan juga Yoo Do-hyun. Mire sendiri secara resmi memulai debutnya pada tanggal 17 Maret 2021 dengan EV pertama mereka, yaitu Killa. Nah, dengan permasalahan yang menimpa para Sunbeninnya, di sini netizen itu mempertanyakan tentang bagaimana nasib dari Mire sendiri. Dan kasus dari DSP bersama dengan April dan juga Hyunju ini menjadi pusat perhatian dari para netizen beberapa belakangan terakhir. Serius guys, kasusnya ini itu tidak kecil. Kasusnya ini itu emang besar banget. Jadi nggak heran kalau banyak dari para penggemar yang khawatir dengan nasib dari Mire sendiri. Karena kalau permasalahannya ini menjadi besar, nanti agensi akan mengalami yang namanya krisis keuangan. Karena banyak sekali nih project-project dari para member April yang udah di-cancel gitu. Kalau udah di-cancel, biasanya pihak yang meng-cancel itu akan meminta biaya ganti rugi. Kalau udah minta biaya ganti rugi, ya udah, itu juga akan berimbas pada keuangan perusahaan. Nah, kalau udah berimbas kepada keuangan perusahaan, ini justru akan menimbulkan kesulitan bagi grup-grup yang di bawah agensi tersebut, terutama kepada Mire. Kalau mereka mau comeback, itu kan comeback harus pakai uang nih guys, buat video klip, buat lagu dan sebagainya itu pakai uang. Promosi juga pakai uang. Jadi kalau keuangan dari perusahaannya terganggu, of course, itu akan memberikan kesulitan juga bagi grup tersebut. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Langsung saja komen di kolom komentar. Intinya, kita doakan saja yang terbaik ya buat Mire dan juga para membernya. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. Sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gaon sahamnida. Goodbye.